materi hari ini tentang babul udhiyah, bab berkurban. Sebelum saya baca hadis kitab Bulughul Maram, saya kembali mengulas sejarah historis disyariatkannya pertama kali berkurban oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masih ingat ceritanya ya? Masih ingat? Ingat apa enggak? Coba ayat berapa, surah berapa? Lagi lupa. Disyariatkannya berkurban kepada Nabi Allah Ibrahim itu diabadikan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 107. Inilah cikal bakal syariat umatnya Nabi Muhammad yang meneruskan syariat Nabi Ibrahim alaihis salam sebagai bapak moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal kisah Upin Ipin. Ceritanya Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak. Beliau tuh pengen punya, umur sudah 80 tahun belum dikasih anak. 80 tahun umurnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala, dan berkata siapa? Nabi Ibrahim, inni sesungguhnya aku dhahibun pergi ila rabbi menghadap Tuhanku sayahdin untuk mendapatkan petunjuk karena lama nggak punya anak. Jadi yang nggak punya anak, yang belum dikasih anak, minta petunjuk pertama kali jangan ke dukun, tapi ke Allah. Anibu ila rabbikum, pergi menghadap Tuhan. Nah, ceritanya Nabi Ibrahim itu curhat sama Allah, menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Untuk apa? Berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Rabbi ya Tuhanku, habli anugerahkanlah kepadaku minas salihin, daripada anak yang soleh. Itu mintanya Nabi Ibrahim. Maka kita ini tips dari Nabi Ibrahim. Kalau pengen punya anak, kalau pengen punya anak soleh, nah, sebelum kita menemui istri, jangan lupa baca doa Nabi Ibrahim. Jangan doa makan dibaca Allahumma barik nabi ma rozaqtana, mindo mulu akhirnya. Mindo mulu, anaknya nggak soleh. Setelah kita baca doa Allahumma jannibna syaiton wa jannib syaiton ma rozaqtana, baca doa ini Rabbi habli minas soleh. Ini doanya Nabi Ibrahim. Yang pengen punya anak boleh juga nih ngasih minum anak. Ketika kita ngasih minum anak, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas solihin. Kasih ke anak kita, insya Allah jadi anak soleh. Doa Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim menyadari bahwasanya kalau punya anak harus merapat kepada Allah, berdoa, minta kepada Allah, apa jawaban Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembirahu kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang anak yang begitu penyantun, penuh dengan tata krama, elok, akhlaknya bagus. Langsung Allah jawab. Ya, diceritakan ini kan doanya. Kalau jalannya beliau itu kan nggak punya anak ketika beristrikan Siti Sarah. Ingat, Nabi Ibrahim punya berapa istri? 4. Tapi yang terkenal 2. Sayyidati Sarah, bukan Siti ya, ingat. Sayyidati. Siti itu singkatan. Di Arab tuh nggak ada nama Siti. Cari orang Arab yang perempuan nama Siti, nggak ada. Sayyidah itu bukan nama, gelar, nama panggilan kehormatan. Kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan
sayyidah atau sayyidati. Kalau laki-laki syarif, wadon syarifah, orang yang punya zuriyah Rasul itu. Nah, gitu. Sampai ganda mekar yang tadinya sayyidati jadi siti. Siti itu jadi perempuan terhormat, ya. Jadi bukan nama Siti itu, bukan nama. Saiful sampai ganda mekar Ipul. Iya. Aduh, angel. Aduh. Ya Muhammad jadi Kemet. Muhammad kan Kemet. Kemet itu kan Muhammad maksudnya. Mukammad kalau Jawa itu kan Mukammad. Sampai sini, sampai Bekasi, sampai Jakarta, Kemet. Itu Muhammad itu. Ya Allah. Ya, baik. Beliau punya istri pertama dengan Siti Sarah, umurnya beliau itu 80 tahun, belum dikasih anak. Nah, jadi jalannya itu kata Siti Sarah, istri pertama, "Bang, poligami aja buang." Ini bahasa saya ya, bahasa saya, jangan diterjemahkan. Nikah lagi buang. Kali aja kau nikah lagi ntar punya anak dari istri yang baru. Awalnya Nabi Allah Ibrahim itu menolak. Apa namanya? Kemauannya Siti Sarah agar suaminya poligami, nggak mau. Itu suami soleh, nggak mau ditawarkan nikah lagi. Coba kalau bapak ditawarin bini begitu, loh, nggak ditawarin ngumpet-ngumpet, ditawarin lagi. Sampai waya gini saya pengen ditawarin, nggak pernah ditawarin bini saya. Coba tawarin, wah, gacor saya. Nah, akhirnya karena si Sayyidati Sarah itu mendesak terus agar Nabi Ibrahim menikah lagi, terpaksalah dia mengikuti kemauan istrinya. Sama siapa? Kalau bahasa Tambun sama siapa? Sama Hajar. Siapa Hajar? Hajar itu budak pemberiannya Fir'aun. Karena dulu Siti Sarah itu kan cantik, Pak. Siti Sarah itu istri Nabi Ibrahim yang pertama itu. Pernah ingin dijadikan selirnya Fir'aun. Beliau nggak mau. Tapi saking lopenya itu Fir'aun nama Siti Sarah, dilepas, malah dikasih hadiah. Budak namanya Hajar. Nah, kata Sarah, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, nikahlah dengan Hajar." Jadilah kejadian nikah dengan Hajar, Sayyidati Hajar atau Siti Hajar, sampai tambunnya begitu. Nikah dengan Siti Hajar, lah benar pisan punya anak. Namanya Ismail alaihi salam, dari bini yang kedua. Makanya Bapak mohon maaf kalau menikah belum punya anak, cobalah ikuti Nabi Ibrahim. Ya, Bu, umpama belum punya anak, cobalah seperti Siti Sarah, nyuruh suami, "Bang, nikah lagi, Bang. Kali aja kalau nikah lagi mau punya anak, Bang." Itu, Bu. Orang buang kan. Nyari sosok istri kayak Siti Hajar itu susah, Pak. Susah, atau Siti Sarah itu susah. Nah, punya anak namanya Ismail alaihi salam. Umur Nabi Ibrahim menjelang sampai 100 tahun, nggak taunya bini pertama hamil juga. Punya anak namanya Ishak, cikal bakal orang Yahudi. Sementara Ismail cikal bakal Rasulullah, umat Islam. Mengkonon ceritane, mengkonon. Gitu. Istri ketiga siapa yuk? Sayyidati Hajun. Ingetin. Istri keempat apa? Sayyidati Qantura, istrinya Nabi Ibrahim. Yang pertama Sayyidati Sarah, Sayyidati Hajar, Sayyidati Hajun. Yang keempat Sayyidati Qanturo. Tapi yang kedua ini nggak terkenal. Kita tahunya cuma Sarah dan Hajar. Sayyidati Sarah dan Sayyidati Hajar. Dah, itu cerita singkat. Kalau kepanjangan terhabis waktunya. Dah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim, yaitu adanya Ismail. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
Falamma tatkala balagha ma'ahu sa'ya, umurnya si Ismail kira-kira bisa diajak kompromi, bisa diajak musyawarah. Kata ulama umur Ismail itu kurang lebih antara 7 sampai 10 tahun. Umur segitu masih bocah lah. Kelas berapa itu kalau sekolah tuh? Kelas 4-5 ya, kelas 4-5 SD, jadi bisa diajak ngomong lah. Lalu si Ismail kecil diajak ngomong sama bapaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ini sesungguhnya aku ara fil manami, melihat dalam tidurku atau bermimpi. Anni sesungguhnya ayah aku azbahuka menyembelihmu nak dalam mimpiku tersebut, sampai 3 kali mimpi. Fanzur madza tara, maka pertimbangkanlah wahai anakku bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah ini menyembelihmu. Kata si bapak 3 kali mimpi, diulang-ulang terus. Apa kata Ismail kecil ketika ayahnya mengucapkan hal demikian? Umpama bapak mimpi gitu, nyembelih anak, ngomong sama anak, nah malam ayah mimpi apa ya? Nyembelih apa? Nyembelih situ nak. Apa kata anak bapak? Apa pak? Nyembelih. Iya. Siapa? Ya dedek. Oh, ini pak, bapak kan udah tua, udah punya rumah, udah ngerasain kerja, punya gaji, ya punya anak, ya keluarga. Saya kan masih bocah pak. Gimana pak kalau kita tukeran pak? Mungkin kalau anak bapak begitu. Tapi tidak dengan si Ismail. Ketika ayahnya mengatakan demikian, jawaban beliau apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Laksanakan ayah apa yang Allah perintahkan lewat mimpi kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau mendapatiku aku ya Allah, wahai ayah, insya Allah ayah engkau mendapatiku sebagai anak yang penyabar. Subhanallah, sang ayah yang soleh, anak pun soleh. Ya Allah, anak bapak dua-duanya mau melaksanakan perintah Allah. Nah, sepakat keduanya. Falamma aslama wattalahu lil jabin. Tatkala keduanya telah sepakat, sang ayah mau menyembelih, si anak juga mau disembelih, dan itu pelipis telah ditempelkan ke tanah oleh Ibrahim untuk disembelih itu si anak. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka Allah memanggil Ibrahim. Diceritakan dalam kisahnya, itu pisaunya Nabi Ibrahim telah digesekkan ke lehernya Ismail, nggak mempan. Gesekan pertama, sampai Ismail bilang apa? Ayah, itu pisau tekankan lagi lebih kencang ke leherku, biar ini perintah kelar, cepat selesai, ini perintah Allah. Itu anak yang soleh, nggak mempan malah nantangin. Ya, disangka ayahnya bohong-bohong, itu golok dibalikin kali gitu sangkainnya. Namanya nggak tega ya. Ismail bilang begitu, ayah tekankan lagi golokmu yang kencang biar ini putus leherku, selesai ini perintah Allah. Ya Allah pak, coba kalau bapak disembelih bapaknya bapak nggak mempan, alhamdulillah orang mempan. Tapi tidak dengan Ismail. Ketika ngomong ayah tekankan lagi, disangkanya tumpul atau dibalik itu golok. Tidak. Nabi Ismail ketika disembelih, gesekan pertama itu tidak mempan, bukan karena goloknya tumpul, bukan karena dibalik sama Nabi Ibrahim, bukan karena atau Ismailnya lama di Banten, bukan.
Gimana tukang kebal ya, debus. Bukan. Jawabannya apa? Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Nah, jadi lagam-lagami biar nggak ngantuk. Apalagi kalau corona kan awalnya ngantuk. Nih jawabannya. Jadi bukan karena nggak mempan, bukan karena dibalik goloknya, bukan karena tumpul, bukan karena Ismailnya sakti, bukan. Tapi kata Allah, qad saddaqtar ru'ya Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu tersebut. Inna kadzalika nadzil muhsinin, demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Jadi nggak mempan itu karena kehendak Allah, karena atas kemauan Allah. Andai kata saat itu mempan Nabi Ismail tersembelih oleh ayahnya, sekarang kita korbannya bukannya kambing, bukannya domba, bukannya onta, bukan sapi, tapi anak bapak. Tuh, alhamdulillah. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Nah, ini adalah ujian yang danta. Asli ini ujian dari Allah. Kenapa diuji? Lama nggak punya anak. Tentu orang yang lama nggak punya anak dikasih anak pasti sayangnya luar biasa, betul? Elah bapak coba anak pertama, yang ganteng, anak raja, anak siapa? Anak lu. Saking sayangnya sama anak, maka Allah menguji. Kau cinta kepada anakmu, setelah lama kau dambakan, lalu sekarang setelah engkau memiliki anak, apakah engkau lupa dengan sang pemberi anak? Jadi yang ngasih anak itu, yang bikin anak itu ya Allah, kita cuma usaha doang. Sama dengan COVID-19. Ada yang bilang ini bikin manusia. Betul? Ini katanya yang bikin manusia. Tahu nih, saya nih Pak orang siluman. Orang kampung siluman. Yang rumahnya dekat TPU. Malam juga saya nguburin, malam-malam itu sampai pulang keda, mana gelap banget tuh TPU. Mau kuburan semua, nguburin COVID. Hampir 5 menit 5 menit matinya banyak walaupun nggak kelihatan itu virusnya. Sekali lagi, ini COVID mau bikinan manusia atau bikinan siapapun, tanpa kehendak Allah nggak bakal mewabah, Bapak. Betul? Andai kata memang virus yang kecil ini, yang sangat halus, yang nggak kelihatan kasat mata ini, memang bentukan bikinan manusia, kalau Allah nggak kehendaki nggak bakal menyebar. Sama ini, karena Allah menghendaki tidak mempan, ia nggak mempan. Saya lanjutkan dulu ayatnya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami ganti sesembelihannya Ibrahim dengan seekor kambing kibas yang sangat besar. Jadi ujian, kita mungkin bisa bilang begini, Ustadz, kan diganti sama kambing. Saat perintah Allah untuk menyembelih anak, Nabi Ibrahim, Siti Hajar sang ibu, sama Ismail tuh nggak tahu kalau bakal diganti kambing, nggak tahu. Kita aja sekarang yang bilang ke diganti kambing. Iya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini ujian yang nyata dari Allah. Termasuk COVID ini asli ujian dari Allah. Ambil hikmahnya saja, nggak usah takut mati, nggak usah. Hikmahnya apa? Ingat mati. Banyak yang mati, memperbanyak ingat mati. Memperbanyak ingat mati itu tanda punya iman. Aksiru dzikra hadzimil ladzatil maut. Kata Rasul, perbanyaklah mengingat hal-hal yang memutuskan kamu dari kenikmatan wahiyil maut, dan itu adalah kematian. Banyak-banyak ingat. Ingat mati, bukan mati, bukan begitu. Tapi mohon maaf Pak, mohon maaf, saya tidak maksud mengucilkan orang yang bersentuhan dengan orang mati. Maksud saya orang yang ngurusin orang mati,
belum tentu ingat mati. Orang yang tahlilan notabene mendoakan orang mati belum tentu ingat mati. Orang yang nguburin orang mati belum tentu ingat mati. Sehari sekarang Pak di TPU Mangunjaya itu 30 lubang. Sekarang gali kubur nggak dalam lagi Pak Haji, enggak. Itu kelihatan masih borok-borok dari jauh kelihatan itu petinya, nggak dalam nggak sekarang. Kenapa? Udah lempoh tukang gali kubur yang ngampul. Ngampul saking banyak yang mati. Tapi ingat mati nggak yang nguburin? Itu yang saya bingung begitu. Setiap hari 10 lubang, masih 10 mah kecil, 30 lubang sehari semalam, sampai lembur. Tapi nggak ada sama sekali memperbanyak ibadah, enggak. Berapa lubang Bang? Alhamdulillah Bang, 30 lubang katanya. Termasuk yang tahlil itu banyak juga orang yang nggak sholat isya tapi ngikut tahlil Pak. Iya. Udah tahu Pak Haji ngumumin tertahlil habis isya, habis maghrib berangkat tahlilan. Kan PA. Hei. Gatal saya Pak kalau begitu, bener. Maka dulu pernah saya kerjain tuh di Kampung Kobak gitu. Kan kalau malam ketiga, malam ketujuh kan ada besek kalau tahlil. Ada besek enggak sih? Ada. Saya pernah kerjain bener. Masyarakat situ saya kerjain. Besek malam ketiga enggak ada, saya suruh malam keempat. Kenapa? Tahlil tuh ramenya malam pertama, ketiga sama ketujuh. Malam pertama karena nggak enak tetangga, ya kan? Itu sono bukan di sini, sono. Malam ketiga karena beseknya, malam ketujuh juga sama. Nah, malam kedua, malam keempat, malam kelima, 6 jangan harap banyak sepi yang tahlilan. Malam ketiga rame. Saya bilang ke Sahibul Musibah, mohon maaf sedikit ini penting nih untuk merubah tradisi buruk kita rubah nih. Biasaan ini isya kagak tahlil merajin bener. Oh bukan orang sini, orang sono jauh. Mohon maaf, jangan jadi tradisi. Bang kata saya, Sahibul Musibah, bisa musyawarah nggak kita? Apa Ustaz? Entar malam ketiga ya? Iya. Ada besek? Iya. Dirubah ya, jangan entar malam. Kapan? Besok malam kata saya. Lah besok malam keempat Tat. Biarin besok malamnya ikutin saya nih. Kalau enggak saya ogah mimpin tahlil nih kata saya. Ya tantangin begitu. Akhirnya terpaksa ikutin saya. Malam ketiga enggak ada besek. Udah pada gedek-gedek. Habis itu. Halo Muhammad. Buka pintu udah pulang loh. Udah besek. Pada gerutu. Karena itu merombak menabrak kebiasaan saya itu. Pada gerutu. Tumben enggak ada beseknya. Ustadz yang gak mau pulang, pura-pura ngobrol tuh Ustadz itu. Termasuk saya juga sama. Nah, akhirnya malam keempat benar bisa sepi, bikin besek 100 yang datang 25 orang. Beseknya nganggur 75. Akhirnya saya domelin sama Sahibul Musibah. Ustadz sih gara-garanya katanya. Saya domelin, enggak apa-apa. Saya jelasin, Bang, gini, Bang. Daripada kita ngebagiin besek sama orang yang niatnya bukan mendoakan tapi niatnya besek, lebih baik ini 75 kita pakai gerobak keliling kampung kita bagiin ke fakir miskin. Betul gak? Daripada kita bagiin orang yang niatnya bukan mendoakan tapi nggak enak karena tetangga, karena nggak enak karena yang mati itu Pak RT, besan, mertua. Tuh. Jadi sekali lagi tahlil niatnya jangan besek. Nggak usah diarep, apalagi ustadz, nggak usah ngarep besek. Diarep nggak diarep pasti dikasih besek. Ya. Nah dah kembali ke materi. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini asli ujian dari Allah. Allah menguji hambanya. Jangan sampai seperti kalau Rasul pernah ada hadis tuh. Saya ingat. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang suatu zaman kata Rasul di mana umatku itu mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara. Yang nomor 5, yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliqa. Nih, berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Suatu saat, suatu zaman umatku itu kata Rasul, mereka begitu mencintai ciptaan Allah, melupakan sang pencipta. Nabi Ibrahim begitu mencintai Ismail, takutnya dia lupa sama yang memberikan Ismail, maka diujilah itu kurban menyembelih anak.
Inilah sejarah historis disyariatkannya berkurban untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan syariat kakek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah. Mudah-mudahan kita pada mampu berkurban. Amin. Sudah masuk, belum sempat baca kitab tapi sudah masuk waktunya.